kita sudah membaca Al-Quran Ibu, tapi kita belum bisa memahami kandungan maknanya. Apakah keberkahan dari Quran itu mengurangi praktik ibadah kita, keutamaannya berkurang gitu Bu? Misalkan kita cuma bisa membaca, belum mampu untuk memahaminya, apakah keutamaan yang ada di dalam Quran itu berkurang ketika kita membaca tanpa keutamaan ibadah kita atau keutamaan Qurannya? Keutamaan ibadah kita ya Pak. Iya itu maaf. Saya jadi teringat sih ada sebuah cerita gitu kan yang ada seorang kakek gitu misalnya, dia menyuruh pada cucunya untuk rajin membaca Quran, meskipun si anak kecil ini kan belum bisa membaca. Maksudnya belum memahami, mungkin ya masih sebatas baca saja. Kemudian si anak ini tidak mendapatkan apa-apa dari apa yang dia baca itu gitu kan. Jadi dia kemudian bilang sama si kakek, apa sih, aku sudah baca Quran, sudah selesai 30 juz, tapi rasanya kok tidak mendapatkan apa-apa dari yang saya baca itu. Kemudian si kakek ini bilang begini, coba kamu pergi ke hutan, bawalah keranjang dan isi air. Nah, keranjangnya itu bolong gitu. Jadi ketika diisi air, dia pergi ke hutan, menyusuri hutan itu selalu habis kan airnya ya. Gitu. Selalu habis airnya. Kemudian dia balik lagi, terus dia tanya ke kakeknya, "Kek, terus apa? Maksud kakek nyuruh saya bawa air ke keranjang, di keranjang ini, sementara keranjangnya bolong gitu kan? Maksudnya airnya ini pasti tumpah-tumpah kan di jalan itu." Nah, tapi kemudian kakek itu bilang, "Coba sekarang kamu lihat bunga-bunga di sekitar yang kamu lewati itu bagaimana keadaannya sebelum kamu membawa keranjang setiap hari ke hutan itu dengan setelah kamu sudah membawa, ada perbedaan enggak?" Gitu. Nah, ternyata itu dilihat ada perbedaan. Jadi ternyata air yang tumpah itu tadi menyirami gitu ya tanaman atau tumbuhan di jalan yang dilewati oleh anak kecil tadi. Nah, ini sebagai ibarat bahwa sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah kitab yang mulia, yang juga mukjizat, yang kita membacanya saja secara huruf demi huruf itu tentunya sudah mendapatkan keutamaan, gitu kan? Jadi kalau tadi Mbak Ani bilang mengurangi nggak maknanya, ya tentunya kita kalau membaca resep dokter itu tadi cuman baca, kita sebagai orang awam gimana coba dengan resep dengan apoteker yang membacanya, ya begitu saja, tinggal kita analogikan atau kita ilustrasikan seperti itu. Sehingga yang masih pada taraf membaca, ya jangan berhenti di situ gitu. Yang belum bisa membaca Quran, ya ayo kita belajar membaca Quran dari huruf per huruf itu. Kemudian ya yang sudah bisa, terus kita belajar untuk memahami. Terus mungkin ada satu lagi yang perlu saya sampaikan Mbak Ani, ini berdasarkan pengalaman ya. Kita ini seringkali ketika membaca Al-Quran, meskipun sudah membaca terus ya sedikit ya, kita kan Mbak Ani juga termasuk yang insya Allah memahami kata per kata aja paham kan gitu Al-Quran yang kita baca. Tapi itu kan tidak cukup. Sehingga kita membaca Al-Quran itu ya tidak cukup berdiri sendiri gitu, dalam artian perlu pelengkap dengan buku-buku gitu. Atau juga sebaliknya, misalnya saya karena juga anak banyak gitu, terus ingin membacakan cerita ke mereka. Misalnya yang sering saya bacakan adalah kisah-kisah dalam Al-Quran atau apa kandungan Al-Quran. Ketika saya bacakan itu kan seringnya sudah dalam bentuk terjemah. Yang kadang mungkin Quran itu sehari-hari saya baca, tapi ketika menjadi terjemah saya juga kesulitan untuk mencari lafadznya itu. Nah, karena itu menurut saya yang membaca Quran itu harus dilengkapi juga dengan buku-buku sebagai penunjang pemahaman kita terhadap Al-Quran. Sebagaimana ketika kita membaca buku, itu juga ayo refer ke Quran gitu. Nah, jadi saling melengkapi. Nah, mungkin itu berdasarkan pengalaman. Karena Quran itu kan singkat gitu ya, padat. Bahkan cerita yang detail seperti cerita Nabi Yusuf atau cerita Nabi Musa yang di surat Al-Qasas, itu saja kan disampaikannya padahal itu sudah dari sejak lahir loh, sampai Nabi Isa lari dari Mesir terus dikejar
dikejar orang karena dia bunuh, terus kemudian bertemu dua gadis, terus akhirnya menikah dengan anak Nabi Shu'aib dan sebagainya, itu kan ada di surat Al-Qasas ya disebutkan, tapi itu fragmen. Jadi Quran itu menjelaskannya singkat dan padat dan bisa kita pahami, dan kita bisa mengatakan bahwa karena Quran itu bukan kitab sejarah kan, bukan kitab sejarah itu maknanya tidak disebutkan misalnya itu terjadi pada tahun berapa. Nah, karena itu kita perlu pelengkap ya, apa istilahnya ya penunjang itu tadi, buku-buku untuk menunjang pemahaman kita terhadap Quran.